Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pemicu terjadinya Perang Diponegoro adalah penancapan tonggak-tonggak pembuatan jalan rel kereta api. Pada masa itu, Belanda tengah giat-giatnya membangun rel kereta api yang melewati daerah Tegalrejo di Jawa Tengah. Rupanya di salah satu sektor rel kereta api yang dibangun akan tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro marah luar biasa dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Namun, penyebab perang tersebut sebenarnya merupakan akumulasi semua permasalahan yang ada, seperti pajak yang tinggi, campuran tangan Belanda dalam urusan Istana Yogyakarta, hingga permasalahan ketidakpuasan di kalangan istana itu sendiri. Selama perang berlangsung, sekitar 2.000 penduduk, 8.000 serdadu Eropa, dan 7.000 tentara pribumi tewas, dengan memakan dana tidak kurang dari 20 juta gulden. Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa Perang Diponegoro merupakan perang besar di Jawa selama periode awal abad 19. Sedemikian hebatnya perlawanan Perang Diponegoro sampai-sampai membuat pemerintahan kolonial berganti strategi untuk menghadapi peperangan ini. Apabila pada awal perang strategi Belanda adalah melakukan pengajaran untuk menangkap Perang Diponegoro yang justru menimbulkan banyak korban di pihak Belanda. Pada hari Rabu 20 Juli 1825, pihak istana mengutus dua bupati keraton senior, Raden Tumanggung Sindunegoro II dan Mas Aryo Manduro yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan mengkabumi di Tegalrejo. Sebelum perang pecah, pasukan ini diperkuat dengan satu pasukan keraton gabungan Belanda dan Jawa, berupa 50 pasukan kuda, yaitu 25 dragonder dari keraton dan 25 husar, serta 50 serdadu infanteri yang dibentuk oleh asisten Presiden Chevalier. Tampaknya Chevalier berharap dapat memenjarakan Diponegoro maupun mengkabumi dan dengan demikian dapat mengakhiri pergolakan yang siap pecah, dengan kata lain mengakhiri Perang Jawa yang bahkan belum dimulai. Tibanya pasukan itu memicu perkelahian sengit. Permukiman pangeran jatuh ke tangan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Chevalier dan Letnan Kavaleri, lalu langsung dibakar. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, pangeran dan sebagai besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Mereka beranggapan pangeran berhasil lolos bersama sebagai besar pendukung mereka dan mengambil jalan setapak sawah-sawah yang senantiasa berisi air. Mereka dengan cepat mendahului pasukan yang mengejar. Selain itu, pengarahan pasukan oleh pasukan gabungan ternyata telah diketahui oleh sang pangeran, karena telah diperingatkan sebelumnya oleh para pendai besi di Yogyakarta yang telah memasang ladang kuda-kuda kavaleri dan persiapan senjata. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selorang yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selorang sebuah goa yang terletak di dusun Kontolan Lor, Gua Sori, Pajangan Batul sebagai basisnya.
Pangeran menempati gua sebelah barat yang disebut Gua Kakung, sedangkan Raden Ayu Retnaningsih Selir yang paling setia menemani pangeran setelah dunia istrinya wafat dan pengiringnya menempati Gua Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegarejo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa, dari kalangan petani hingga golongan priayi yang menjumlahkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang dengan semangat. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Meskipun hal ini menjadi kontroversi sendiri, perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan Kubuwana VI serta Raden Tumenggang Prawidijoyo Bupati Gagapatan. Pertempuran terbuka dengan pengarahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di Pulau Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya, jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang misu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang. Produksi misu dan peluru berlangsung terus-menerus. Peperangan sedang berkecamuk. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding, karena hujan tropis yang dasar pembuatan gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak dampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak di desa dan kota, menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun perjuangan pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Selain itu, sosok Pangeran Diponegoro di awal perang terdapat seorang bangsawan pendukung Diponegoro, yakni Pangeran Serang II. Pada bulan Agustus hingga September 1825, ia menyerang posisi-posisi pertahanan Belanda di sepanjang pantai utara Jawa, terutama di daerah Serang-Demak. Adik ipar Diponegoro yang bernama Raden Tumenggung Aryo Sosrodilego ikut memberontak di Bojonegoro 1827 sampai 1828 menuju pesisir utara, di mana ia berhasil merebut Rembang, Lasem, dan Tuban. Sayangnya, pada tanggal Oktober 1828, Raden Sosrodilego terpaksa menyerah kepada Belanda setelah ia berhasil. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkabumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawidijoyo menyerang kepada Belanda. Setelah perang terus berkelanjutan, akhirnya Belanda menangkap Diponegoro di Magelang pada 28 Maret 1830, kemudian mengasingkan ke Batavia selama sebulan sebelum pindahan ke Sulawesi hingga akhir hayatnya. Pada September 1829, terlihat jelas bahwa pasukan Diponegoro akan menderita kekalahan. Diponegoro pun bercerita ke Mangkabumi bahwa tak ada pilihan lain selain menjadi martir. Sebagai komandannya sudah menyerah atau ditangkap oleh pihak Belanda.
sehingga hanya tersisa sedikit pengikutnya yang setia. Namun, sang pangeran dan pengikutnya tidak menyerah begitu saja. Pangeran terus bergerilya selama 3 bulan sejak November 1829, menghindari kejaran Belanda. Belanda bahkan rela membayar 20.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Meski demikian, Diponegoro dan pengikutnya selalu berhasil lolos. Belanda tak kehabisan akal. Salah satu perwira Belanda, Kolonel Claren, mendekati orang-orang kepercayaan Diponegoro untuk berunding. Di bulan Februari hingga Maret 1830, Diponegoro mulai terbuka terhadap negosiasi dengan pihak Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Decoche mengundang Diponegoro untuk melakukan perundingan di Wisma Kepresidenan Magelang. Namun Diponegoro justru ditangkap, dan Decoche mengkhianati kode etik perundingan. Diponegoro awalnya dikirim ke Semarang dan tinggal di kediaman Presiden Semarang. Ia kemudian dikirim ke Batavia dan diasingkan ke Sanduis, lalu diasingkan ke Manado selama 3 tahun. Kemudian dipindahkan ke Makassar pada 1833 hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Mengenai penangkapan ini, Diponegoro merasa dikhianati oleh pihak Belanda, terutama Kolonel Claren dan Letnan Jenderal Decoche. Diponegoro sebenarnya sudah menduga penangkapannya akan terjadi, namun ia merasa kecewa dengan sikap pihak Belanda yang awalnya bersedia memenuhi tuntunan-tuntunannya, tetapi malah berbalik Allah menangkapnya. Ia datang ke Magelang dengan maksud untuk berunding, dan ia seharusnya diberi kebebasan penuh untuk pergi jika tidak mencapai kesepakatannya. Nyatanya, Belanda sebenarnya tidak pernah bermaksud membiarkan Pangeran Diponegoro lolos, karena ia telah menjadi sumber ancaman besar bagi Belanda selama 5 tahun perang.